Kejadiannya kayak ini lang bekesah nih ngaran sidin Habib Abdul Qadir Jailani. Ini masih hidup sih lagi nih. Habib Abdul Qadir Jailani. Di sini bekesah. Ya kah? Di sini aku dikesahkan Said Muhammad Al-Maliki. Said Muhammad Al-Maliki. Said Muhammad Al-Maliki dikesahkan Abah Sidin Said Alwi Al-Maliki. Ujar Said Alwi, ada kejadian peristiwa bahari aku ke Libanon. Di Libanon tuh orang mengadakan acara peringatan Maulid. Ya kah? Dan mengadakannya tuh meriah benar. Mengadakan tuh model kayak orang mengadakan peringatan 17 Agustus. Terus jadi orang senegerian mengadakan peringatan Maulid sehingga acara tuh meriah. Sampai meriahnya kayak ini. Di antaranya acaranya itu orang menembakkan pistolnya kemana? Ke langit nih, dar kayak itu nih, tanda orang meriah nih. Jadi orang kampung Melayu, nah iya kayak itu jar. Jadi kampung Melayu menembak meriaman tuh dar gitu lah. Yang jelas ini orang merayakan maulidnya nah, nembak ke atas. Dan yang hadir ini bukan hanya orang Islam sih, non Muslim pun ikut juga 4A. Ada karena acaranya rame benar, dikertak di tanah macam-macam. Sekalinya peluru ini nyasar tertembak orang, maka orang yang ditembak ini beragama Nasrani, non Muslim. Dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita. Yang mana para hadirin, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmat iman, tidak ada yang melebihi nikmat Islam, tidak ada yang melebihi daripada nikmat bahwa kita dijadikan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana para hadirin, menjadi umatnya Nabi Muhammad ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, melebihi daripada nikmat dipanjangkannya umur kita, melebihi daripada nikmat disehatkannya badan kita, melebihi dari tidak ada nikmat melebihi nikmat menjadi umat Nabi Muhammad dan dibanding dengan rezeki yang kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih besar, lebih agung, lebih tinggi daripada nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Jadi tapi kita kadang-kadang yang selalu kita ingat, kadang-kadang mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disehatkan badan. Kadang-kadang itu jangan dikuya, padahal nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad itu jauh melebihi nikmat panjang umur dan sehat badan. Ya kan? Jadi nikmat panjang umur, sehat badan itu namanya nikmat yang kecil, dengan pengertian kecil dibanding dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan ya kah, keimanan yang Allah berikan kepada kita ini akan selalu berada di diri kita. Mudah-mudahan kita meninggal, kita wafat, kita meninggalkan alam yang fana ini dengan membawa iman yang sempurna. Ya kah, karena orang yang berimanlah, orang yang mati dalam keadaan berimanlah, itulah ayalah nikmat yang paling besar, kesempurnaannya nikmat. Kata Nabi, maka tamamun ni'mah al-mautu 'alal iman. Sempurnanya nikmat adalah mati dalam keadaan membawa iman. Nah, inilah yang kita syukuri dan kita waspadai juga pulang. Kenapa? Karena nikmat ini para hadirin ya bisa hilang. Ya kan, bisa hilang. Ya kan, bisa hilang. Orang sehat badan bisa apa akhirnya? Bisa garing. Orang sugih bisa apa? Bisa susah. Nah,
iman ini pun kayak itu juga, tapi kita berdoa mudahan iman ini ya kah akan selalu beserta dengan kita. Makanya diantaranya pernah kata Nabi Allah Khidir alaihi salam, ya kah, ujar Nabi Khidir, aku pernah bertemu dengan 124.000 nabi. Ujar Nabi Khidir, aku pernah bertemu dengan 124.000 orang nabi. Setiap aku bertemu dengan nabi-nabi, karena memang Nabi Khidir ini orang yang tua benar. Inya bahari nabi itulah mau ada ulama ya kau ini nabi ngernya. Ya kan, di kampung tuh banyak kayak orang alim di kampung, malah ada sekolahan di kampung, gurunya 2-30. Nah ya kau orang bahari itu nabi, tapi jangan kau jadi nabi juga inilah. Ya kan, makanya banyak nabi itu bahari. Jar Nabi Khidir, aku bisa bertemu dengan 124.000 nabi. Ya kan? Dan setiap aku bertemu dengan mereka itu, aku selalu bertanya, batakun lawan mereka itu dengan satu pertanyaan. Ya kah? Napa lang ditakunakan Nabi Khidir? Anistimali syai'in ya'manul abdu ya'manul abdu bistimali. Aku lang kutakunakan napa yu bacaan, napa yu amalan supaya mati itu beriman. Ini tuh jalan ditakunakan. Ada kita di mana yo berusaha lang tabagus. Nih tuh jata kita ini kadang-kadang di mana yo ya kapinanya buulah rumah lang tacucuk. Nah itu ada Nabi Khidir, aku bertemu dengan 124.000 nabi, dan yang aku tanyakan setiap kali aku bertemu yaitu napa yo bacaan, napa yo amalan lah supaya mati itu membawa iman. Padahal ini seorang nabi, Nabi Khidir, yang mana Nabi Musa aja pernah belajar dengan Nabi Allah Khidir, ya kan? Yang bisa belajar dengan Nabi Allah Khidir. Makanya diantaranya ya kan, diantaranya amalan supaya mati ini mati beriman nya nauzubillah min dzalik nya kinilah ujar Nabi ngina, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan, bahwasanya salah seorang kamu seperti aneh, yujma'u khalquhu, dijadikan, diproses kejadiannya, fi batni ummihi arba'ina yauman, di dalam perut ibu kita ini selama ya kah arba'ina yauman nutfah, selama 40 hari itu berbentuk setetes air mani. Nah ini Nabi nih, iya kak, ada gampangan Nabi ini di mana tahunya nih? Padahal ini ilmu kedokteran, ya siapa? Ilmu awalin wal akhirin lo Nabi. Jadi ya Nabi kita sabarataan ini nah, ya kak, proses kejadian kita ini di dalam perut ibu kita itu asalnya setetes air mani, ya kak. Nyelang jadi itu setetes jujur gue, terus sudah. Sisanya itu kan berpengaruh lagi, paling mamupuki ya lagi, supaya suburnya embrio tuh. Wah mantap rahim deh, gagal. Ini berapa ribu telur nih? Tuh gagal sekalinya sebutingnya jalan masuk, ditangkupnya lah rahim. Nah ini lang jadi ini ya. Jadi biarnya kada di apa-apai lagi nih jadi nih. Cuman harus dipupuki nih, biar subur, ya kah? Summa yakunu alaqatan misla zalik. Kemudian setelah 40 hari berpindah setetes air mani ini menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Summa yakunu mudghatan misla zalik. Kemudian setelah menjadi segumpal darah selama 40 hari berubah pulang menjadi segumpal daging. Daging 40 nih, 40 ya kan, di hari akan berapa tak? 120 ya Pak. Kalau di hari akan 120 hari, kalau di bulan akan 4 bulan. Nah mbah itu ya kan, payursalu alaihin malak, maka diutus Allah Ta'ala malaikat, dikirim Allah Ta'ala malaikat, ya kah,
wa yu'maru fayamtuku fihi ruh, kemudian disuruh Allah Ta'ala untuk meniup ruh di dalam kandungannya, tiup ruh ya Allah Ta'ala. Maka setelah itu janin yang ada di dalam perut ini hidup. Makanya 4 bulan itu beruh sudah, ya kak. Selama 4 bulan itu beruh, mbah itu lalu begarak aja tak, abahnya jar begarak jar, mana aja abahnya, ini abahnya jangan orang lain, ya kak. Payuk maru bi arba'i kalimatin, lalu disuruh oleh Allah Ta'ala malaikat ini menulis 4 keputusan, ya kak. Bikat di rizkihi, disuruh dengan menulis rizkinya. Tulis, ini jadi bos kah kada kane, ini Tuhannya jadi sultan kah kada kane, jadi bos batu bara kah batus, ditulis toh hari itu. Bikat di rizkihi wa ajalihi, dan ditulis pulang ajalnya. Ajalnya ini berapa umurnya, 40 kah, 50 kah, 60 kah, 70, itu betulis tuh situ tuh saudara. Lang di 4 bulan toh. Makanya menang bagus nih tuh berdua. Makanya lang bagus itu berdua selamat tuh di 4 bulan. Ada kita rancak di kampung berdua selamatnya tuh mandi berapa? 7, jangan 7, 4 bulan lang bagus. 4 bulan, amun 7 tuh sudah ada keputusan. Ini di 4 bulan ini tenang. Apa nih? Anakku kandung nih jagarnya jadi sultan kah kada kan nih? Jadi camat kah, jadi bupati kah, ada tulisannya sudah nih. Ya karena bikat bi rizkihi wa ajalihi, dan ajalnya, ya kak, wa amalihi, gawiannya napa jagarnya nih. Jadi bagus kah gawiannya kada kah? Jadi rati kampung kah kada kan nih? Wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia menjadi orang yang beruntung kah atau menjadi orang yang celaka kah? Itu tulisannya sudah dan kan lang tahunya ini kecuali hanya Allah dan malaikat yang menulis nih. Ya hadis nih. Makanya kata Nabi, ya kah, demi Allah yang tidak ada, ya kah, diriku kecuali di dalam kekuasaannya, ya kah, inna ahadakum, bahwasanya salah seorang kamu, la ya'malu bi amali ahlin nar bi amali ahlil jannah, ada seseorang yang gawiannya itu gawian ahli surga aja gawian. Mulai lagi halus sampai ke Tuhan bagus benar gawian. Hatta sampai ya kah, la yakun bainahu wa bainaha illa dhira', tidak ada antaranya dan antara surga kecuali sehasta aja lagi. Masuk surga sampai ke Tuhan pindah bagus benar gawian. Ya kah? Dikit benar lagi sudah injury apa nih? Injury timah sudah. Injury tem sudah, ya kak. Payasbiqu alaihil kitab, sekalinya mendahului akan dia tulisan nang waktu di dalam parut bahwa inya ini termasuk daripada orang ahli neraka. Sekalinya di detik-detik terakhir di injury time, fayamalu bi amali ahli nar, maka dia beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tulisan yang ada di waktu 4 bulan di dalam perut ibu itu. Nah, mbah itu bulan wa inna hadakum, bahwasanya salah seorang kamu la ya'malu bi amali ahli nar, sungguh dia beramal dengan amal ahli neraka. Hatta ma yakun bainahu wa baina illa dhira', sampai tidak ada antaranya dan antara neraka kecuali sehasta aja lagi. Ya kan dikit bener lagi sampai ke Tuhan tah. Gawian menyenyarik aja gawian. Napa aja gawian yang menyenyarik emang kada digawinya garingnya. Napa aja nya sangkal tuh kamu kada tegawi. Mahuk orang kampung mikirakan inya. Dikit bener lagi ahli neraka, payasbiqu alaihil kitab, sekalinya tulisannya waktu di 4 bulan beda tulisannya termasuk orang yang
Beruntung sekalinya di injury time, yang penting injury time ini lah, biar seharian hujan amunnya taduh ya Pak. Padahal hujannya sing lambatan, terakhir yang penting, ya kan? Sekalinya fayamalu bi amali ahlin nar, fayamalu bi amali ahlil jannah. Di ujung-ujungnya sekalinya amalan ahli surga, fayadkhuluha, maka masuklah ia ke surga. Sekali sudah manggah, hujan, bertaubat. Kenapa jadi bertaubat? Kenapa kah? Mungkin saben malam kalau bermimpi neraka terus. Ya kah? Bertaubat. Apa kabar? Limanya bertaubat. Aku minta ampun lah. Semalam bahari lang ayam ikam hilang aku bahari. Ada kalau lang sekampungan mencariakan yang kada dapat. Termasuk aku juga lang mencariakan. Nya mau dapat pang amunnya aku lang apanya. Ya kah? Sekalinya jadi yang lain ada apa? Aku jalan bahari aja lang wihini kita pulang jangan. Ada sekalinya sekampungannya bawa minta ampun aja. Sekalinya kuyuhan, lima kuyuhan mulik meninggar pahabisannya bagus mana. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Nah, fayadkhuluha. Nah, ya kan? Jadi makanya ini hadis ujar inilah hadis yang paling menakutkan daripada seluruh hadisnya Rasulullah SAW. Inilah hadis yang paling dahsyat. Kenapa orang kadang tahunya mengkaya apa akhirnya itu kadang tahunya. Ya kan? Nah, mun kayak itu seorang jangan dosa lagi ya kan? Pelanggar ke masjid dosa lagi aja. Mun dasar tulisannya ahli neraka. Ayo ahli neraka tuh. Berhubung kita kada tahu lalu kita waspada. Orang main bola tak lang paling waspada tuh sudah lang injury apa tak? Injury time amunnya sebelum injury time tuh pelatih kadang-kadang ngajar. Tapi amun sudah lang detik-detik terakhir pelatihnya tuh lo berdiri ya lo. Maatur soalnya amunnya sudah di detik terakhir kemasukan kan kok lagi balas. Ya kan, jadi kayak itu makanya orang bahari tua-tua mun sudah dapat doakanlah mudahan aku mati iman, mudahan aku husnul khatimah. Kadang kau sombong, detik terakhir tuh kadang tahu semakin di akhir semakin orang tuh khawatir. Tapi insya Allah amunnya kita waspada insya Allah tapi jangan terlalu pede bener juga. Kalau pina keadaan terbalik, nah kita kan tahu nih. Nah makanya orang bahari itu ulang dikhawatirkan orang benar. Kalau kau sombong, setengah daripada amalan supaya mati ini mati membawa iman, yaitu diantaranya yaitu banyak acaan itulah. Di antaranya kita ketujuh memakmurkan masjid. Insya Allah kita mati dalam keadaan beriman. Ya kah? Memakmurkan masjid di Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Di Quran orang lang ketujuh memakmurkan masjid. Ya kah? Itulah orang lang mukmin bujur-bujur beriman. Di Quran toh. Makanya orang kadang-kadang di masjid membuat tulisan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi orang lang ketujuh memakmurkan masjid nih dengan apa? Dengan dibawa sembahyang. Ngarannya gin masjid tempat sembahyang. Ya kah? Nah, Nabi itulah ngelangaran bujur orang tuh beriman. Bukan nang dipuji lang surban mangkaya tanggui, kada. Lang pakaian serba putih, kada. Lang kupiah larang, amin, kada. Tapi lang dipuji Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang lang ketujuh memakmurkan masjid, itulah ya Allah Ta'ala orang lang bujur-bujur beriman. Walaupun inya pakaiannya kada serba putih, walaupun ia datang ke masjid kada bakupiah, walaupun ia sembahyang besar panjang aja, tapi itulah lang dipuji Allah. Malah Nabi lagi idza ra'aitumur rajul ya'taddul masajid, apabila
Ajin guru pian panitia minta kada di panu jadi nih spontan aja lah. Kalau kena ini ada permintaan ke guru kada nih ada tahu jolon mendak mengesahkan di bener ya kan Nabi idza raaitumur rajul ya'taddul masajid, apabila ikam melihat akan seseorang katuju banar lawan masjid nang mana kalang manakah katuju banar ke masjid, fashhadu alaihi bil iman ya Nabi, saksikanlah, buktikanlah, padahakanlah bahwa itulah orang lang bujur-bujur beriman. Lang dipintan itu minta beriman ini nih, ini masjid tempat ini luar biasanya kan masjid tempat yang paling mulia. Inna ya idza raaitumur rajul, apabila ikam melihat akan laki-laki ya'taddul masajid katuju banar ka masjid, itulah fashhadu alaihi bil iman, maka saksikanlah orang itu bujur-bujur beriman. Nah, jadi syukur banar di kampung ini ada masjid lang insyaallah lang akan menyebabkan kita ini insyaallah mati dalam keadaan membawa iman. Di antaranya lagi amalan supaya mati beriman yaitu kita menghadiri acara peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amun orang tah ya kah menghadiri acara maulid, makanya ujar Junaid al-Baghdadi nih imam tasawuf nih ya kah, jar imam tasawuf Junaid al-Baghdadi ujar sidin man hadara maulidar rasul, siapa orang yang menghadiri peringatan maulidar rasul walaupun dingin nih padahal nyaman badan nih guring nih ya habis hujan nih guring. Oh ini maulid Nabi nih, kada gegempangan memperingati perayaan kelahirannya Nabi. Iya kah? Iya kah? Nah ujar sidin ta'ziman wa 'azzama qadrahu, dia datang nih karena membesarkan Nabi, dia memuliakan Nabi, dia mengagungkan Nabi, bukan datang ini mencari makanan, kada. Di rumah gin ada aja makanan panas pulang sakahandak pulang kita hendak amunnya kesini mungkin ya makanannya kada sesuai lawan kehendak kita, tapi bukan itu. Tapi makanan juga ngolah makanan ngolah biar kada bawa makanan kan apalagi lu parak aja nah ya kak wa'adzama qadrahu, dan dia datang ini karena membesarkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa? Faqad faza bil iman, maka dia ya akan beruntung dengan mendapatkan iman yang sangat luar biasa. Ya kah? Nah ini ya kah kemuliaannya orang lang datang memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahari ketika mamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu budaknya Abu Lahab ya kah, budaknya Abu Lahab yaitu Suwaibah. Abu Lahab nih ada bisi budak namanya Suwaibah. Budak nih orang langkina ya kan, mengkaya binatang bisa diperjual belikan. mendengar Rasulullah lahir lalu memadahkan lawan patuanan yaitu Abu Lahab ya kan, marinanya Rasulullah, marina Nabi nih. Wahai Abu Lahab ya kah, pian dapat kemanakan nang anyar, urang abah bagus banar, rupanya luar biasa keimungan Abu Lahab. Maka daripada tanda keimungan Abu Lahab, lalu Suwaibah ini dimerdekakan daripada jadi budak. Nah Tuhannya Abu Lahab ini sampai ada di Quran ya kah, tabbat yada abi lahabiu wa tab gitu kan. Ini orang tak orang tak mengaji anak malihati orang tuh pintar ka baca Quran kada lihati baca tabbat aja
Amunnya bacaannya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah iya amda. Ya kan? Ada bisa atau tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah iya amda. Ada bisa tak? Menang bujur tak? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bertasdid bang itu ngali-ngali melati orang lihat di situ ya paham di situ insyaallah lain paham aja tak ya kan limbah itu keimungan jadi ujar Abu Lahab hai Suwaibah ikam ku merdekakan ya kan nah Abu Lahab mati dalam keadaan kafir mati dalam kafir diajak di neraka. Kemudian ada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas bermimpi melihat Abu Lahab di neraka, tapi setiap hari Senin ada dapat remisi dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat keringanan yaitu dengan keluar di sela-sela jarinya itu apa? Banyu sehingga Abu Lahab tuh kawa minum banyu putih seger di dalam neraka berkat keimungan dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Padahal mati dalam keadaan kafir. Mangkaya apa orang yang muslim yang kesenangan dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada syair, idza kana hadza kafiran bi dhammihi ya kan wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ya kan apabila ini Abu Lahab dia kafir ya kan dan datang celaan di dalam Al-Qur'an wa tabbat yada ya kan tabbat yada Abi Lahab wa tetapi ujar Zin fi yaumil itsnaini daiman setiap hari Senin ya kan seumuran di dalam neraka yukhaffafu anhu sururu bi ahmada. Kenapa diringankan siksanya di neraka setiap hari apa? Senin. Kenapa? Karena kesenangan dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zin famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ikam kau membayangkan mengkayapa nanti balasan Allah kepada seseorang yang mana dia senang gembira ya kah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mati dalam keadaan Islam. Ikam kau membayangkan mangkai apa karena Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan itu orang ya kah? Nah makanya di sini man hadara maulidar Rasul, siapa orang yang hadir akan maulidnya Rasul. Kadang-kadang ini pada Honda artinya ya Allah awak nih rasa uyuh aja Pak, cuman ini maulidnya Nabi ini maulid Nabi, padahal dan ngantuk ke Jepang, padahal awak nani uyuh sudah seharian apa nih begawi, tapi ini maulidnya Nabi nih, datang orang itu datang. Kenapa? Karena membesarkan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, insyaallah kita akan beruntung. Makanya ya kak orang ini akan mendapatkan iman yang sempurna. Makanya kata Imam Hasanul Basri ya kah wadittu aku suka laukana ya kalau kana li mislu Uhudin zahaban, seandainya aku ada bisi duit bisi emas mengkaya gunung Uhud la umpiquhu, semua itu akan aku keluarkan, aku habiskan li maulidihi sallallahu alaihi wasallam, untuk aku mengadakan acara peringatan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Berapapun biaya ya kak yang akan dikeluarkan, yang akan dihabiskan untuk perayaan Nabi itu kecil dengan ya kan ditanding dengan faidah yang Allah berikan kepada daripada dia. Ini kada limbah peringatan Nabi rumah pada-padanya bersembunyi, tukutan dipintain apa nih? Les jalan akan lelah. Ini kada malah mengucap lon anak lunak. Amun si Anun itu kenalah mencari abah pinam map padahakan abahnya karada toh ngetok juga ya orang nggak memang ngetok ham ya kalau nak jar bersembunyi ke dalam kamar. Ingat aja kalau pesan abah tadi jar, ingat aja jar limbah, ingat aja ngetok ya assalamualaikum waalaikumsalam, ada abahnya wakah abahnya ada kah bucep sekalinya ujar abah ulun
amun pian mencari sidin ujar sidin padahal kan karada toh. Padahal artinya apa nih? Ada nih ya Raja Bungo manusia ini nih. Bo, apa? Nasib bisi anak kayak ini nasib. Jujur tapi bungo. Kurang tuh jujur pintar ini jujur tapi bungo. Ini jangan ini mau nyoba datang lawan anak kita jangan diterima orang kene. Kenapa? Banyaki orang bungo di kampung akhirnya. Anaknya bungo aja nih. Ya nasib. Ada orang tak yang bagus gini, bagus. Iya. Wah apa kita maulidan nih wah apa? Wah apa aja. Nah, itu wah apa nih? Wah, ini kada tanggal 29 Rabiul Awal aja jenak mencari. Ya kan, akhirnya tak di sini bola Osman sudah sini. Nah, kayak itu tanda. Lu di kampung lu ada bini-bini ja, bini-bini ja. Bini-bini itu pian, bini sini itu sepen kalian ulun pangencak di kampung tah. Menjalankan les waktu hari itu ulun tah. Ya kan, sidin itu beluman apa-apa tah sudah menangis ulun. Wah apa kena dilanggar kita bermaulidan aja. Maka beduhulu sidinnya nang ke rumah menjulung apa? Menjulung duit. Nah, itu mantap pem itu. Lu bisa jawabin lah kak pembacaan di wadah orang. Orang tuh bebinian aja pian. Masukkan ke rumah sidin tok, masukkan. Sekalinya pian makanannya berlimpah ruah. Tahu lagi ya, jurang makanan nenek di rumah sidin tah. Jadi ujar laki sidin di ulun, anu nih guru ajar sebertaan nang membiaya ini bini ulun tupang jar. Ulun 1.000 rupiah tak ada mengeluari duit jar. Saben tahun kayak ini jar pian. Wow jurang mantap lah ulun ini. Ya kak, ya kan nyebalu jurang nih bahannya nyampang. Ya ini luar biasa makanan berlimpah ruah. Makanan macam-macam makanan. Oh ya kak, wadah macam-macam wadah. Jurang mang kayak apa aja nih? Nya padahal orang apian susah aja. Bawa warung aja orang bawa warung. Tapi bini sidin tuh sidin setiap hari tuh menabung duit dari hasil warung 20.000 buat pecalek. 20 seben hari berarti amunnya sebulan berapa? Berapa tuh 2 kali 3? 6 juta. 10 bulan berapa tak? 600 setahun 10 bulan 6 juta 12 bulan 7 juta 200 kira-kira cukup aja kada mun sekadar sarumahan bener aja bacuk cucuk aja berlimpah ayamnya ayam gonol-gonol kadang beribit gitu bang. Wah jurang saben tahun kayak itu jar. Nah masya Allah ya kabah itu kayak kakeknya dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah cucuk aja ujar sidin ya kan munnya seandainya aku ada bisi emas mangkaya gunung Uhud semua itu akan aku ya kah habiskan untuk aku mengadakan peristiwa acara peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kegampangan berkat Nabi ya karena Nabi kita kada tahu lawan Allah dan Rasul ya kan kada tahu lawan Allah dan Rasul. Dan lagi setengah daripada faidah orang yang mengadakan maulid ujar Ma'ruf Al-Qarhi nih man hayya'a siapa yang menyiapkan ya kali ajri qiraati maulidir rasul karena hendak baacaraan memperingati maulid rasul to'aman yang disiapkannya makanan berlimpah ruah ya kak nah macam-macam napa aja ditukar ya apa ya kak nah tapi inya menyiapkan cagar maulid Rasul wajah ma'a ikhwanan dan dia kumpulkan akan saudara-saudaranya yaitu bekiawan sekampungan dan orang datang bersemangat. Kenapa orang tahu makanan di situ luar biasa macam-macam ada. Mbah itu pulang wa alqada sirajan dinyalainya lampu nyarak lampunya. Oh nyaraknya. Jadi mun kita hendak baacaraan tuh lehati lo lampu ada kelang mati kada kah? Ya kan ini kada nyala bertahan. Kalau perlu nyaraki benyala jajar tapi kada nyaraki acaranya siang nyalakan kata bapak juga. Ya kan supaya
meriah, ya ka, wa auqada sirajan wala bisa jadidan, memakai ia akan pakaian yang baru, pakai pakaian yang baru. Kalau perlu, ya kah, ada bisi tapih kah perenya, bisi tapih kah, ndak kena aja memugai dah, bulan Maulid aja memugai dah. Nah, ini kebegayaan, ini tapih lu ini anyar nah. Bujur kan kebegayaan nah. Ini tapih lu ini anyar nah, batapas gini lagi balum nah. Sekali itu belum bisa batapas lagi luan, anyar ini, bujuran nah, haram nah anyar. Bujuran anyar nih, tapi ini anyar nah. Ya kan? Wala bisa jadi dan memakai ia pakaian yang anyar. Kalau perlu, ya kan, kalau perlu anu mereknya jangan dipacul. Capnya jangan bapacul biar orang tahu bahwa apa nih? Anyar. Rejemain lah. Ini kan betul di sini capnya ngkono-kono itu. Biar bujuran toh. Ini guru opik nah. Opik sekolah di Banten nih. Di Banten Peklar, amunnya bulan puasa hari raya di pesantrennya Opik nih di Banten itu disunatakan kalau orang memakai baju lang anyar, tapi lang anyar itu dasar capnya tuh kada bapacul yang baik. Harus paculan. Cobain di sini. Biar kada bapaculan itu, apalagi tulisannya BHS. Wah, larang banner toh. Kenapa? Inya pakai S. Coba ya kayaknya S-nya dibuang, BH aja. Murah banar toh. Ya kah? Bujur toh. Wala bisa jadi dan dia memakai pakaian yang anyar. Amun kadapang perannya tah biare baju yang paling bagus bisi. Ditapas pastilah, digosok loh. Ya kah? Ruangan didekor. Coba dekor aja nih. Nya kadang-kadang kita nih kayak inilah limbah acara Maulid Nabi kada pina iloi limbah acara bepengantenan apa berseragam enggak berseragam seperti orang-orang di hija rumah gin dibari seragam limbah Maulid Nabi karena salah toh ya kada nih Mbak itu bilang wala bisa jadi dan pakai pakaian yang baru bebarang aja ulun baru gereja gerang baru menapas ya kan anyar menapas wala bisa jadi dan pakai pakaian yang anyar wa ta'attara berminyak harum jangan berminyak harum minyak harum tapi tang tanyaman juga bang minyak harum lah ini nah minyak harum malaikat subuh nih tuh wahin nang di mana? Nang dihiga Pak ulun mau ban sudah pian. Nah, encak jadi imam dah. Ada rencak di peimaman tuh diapakan yang kayak itu? Minyak harum nih disapuakan jadi peimaman di sejadah nih tuh. Makan seminggu tak sing hilangan nih tuh. Bobo udah mati nih haram nih. Hendak membagus-bagusakan tapi luput. Ya kan imam bilang wahin sidin. Ya kan, cari yang bagus, minyak harumnya yang bagus. Tahu tadi, yang tadi minyak harum tadi bagus ya, baik. Haramnya supan, kena kada bagus dia. Ini tadi pakai di bari orang pakai. Ini anyar tadi di bari orang kok. Malam tadi dah. Ini minyak harum ini bari orang malam tadi nah. Ulun nukar di Madinah udah aja. Di sini mugainya muka. Minta pangjar, kena dulu. Wa ta'attara berminyak harum bawai ruangan kalau bisa dibagusi diharumi kayak apa sini andaki stella jangan ke stella banyak namanya stellanya supaya orang model kita masuk ke bank ke macam-macam ya kah jangan asal prepen ini asal prepen aja yang dicari kayu jabuk asal kukusnya aja lang apa jangan biar kada baprepen tapi pakai lang semprot kalau perlu bersemprot kayak itu nah seember-ember semprotakan kayak kan nyaman lagi wa ta'attara dan inya nama baminyak harum wa tajammala berelok-elok iya ya kamu astilah nih ini jaga malam ini maulid nih kuku diapain nih kalau perlu rambut apa nih digun
digunting anu pina-pina bagus ta mengkaina mode anak kawin itu. Bukan kayak itu nah. Wa ta'attara wa tajammala dan berelok-elok. Kenapa? Ta'ziman li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena membesarkan bagi maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Hasyarahullahu ta'ala yaumal qiyamah ma'al firaqil ula minan nabiyyin. Maka dia kena nanti di hari kiamat akan digabungkan oleh Allah dengan para nabi-nabi lang dahulu, dikumpulakan lawan nabi-nabi lang dahulu. Nah, apa masuk kelasnya kelas eksekutif padahalnya nih kelas umum aja nih. Tapi 4 lawan ya kak lawan para nabi. Nah itulah daripada luar biasanya orang yang mengadakan peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah kayak itu tadi. Jadi ya kak luar biasa orang yang mengadakan peringatan maulid. Janganlah kita kalah dengan peringatan yang lainnya. Kita mengadakan maulid jangan kalah dengan mengadakan peringatan yang lainnya. Ya kah? Tapi alhamdulillah pang ini bakambang pulang nabah insyaallah buah lengkap nah. Ada macam limau apa lagi? Apa lagi nih? Napa ngarannya tahu aja nah. Bani kada kawa seandainya Habib Mustafa datang ada kau menyambati sih Den. Ini kadang-kadang cari Mustafa mana buahnya nih Jar? Apik banget panitia ini. Ini kada deh biar Habib Mustafa datang makan pian ya kan. Nah itu tanda kita membesarkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah ya kan daripada luar biasa orang-orang yang mengadakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada kejadian, ada anyar kejadian. Kejadian ini kayak ini lang bekesah nih ngaran sidin Habib Abdul Qadir Jailani. Ini masih hidup sini lagi nih. Habib Abdul Qadir Jailani. Di sini bekesah. Ya kah? Di sini aku dikesahkan Said Muhammad Al-Maliki. Said Muhammad Al-Maliki dikesahkan Abah Sidin Said Alwi Al-Maliki. Ujar Said Alwi, ada kejadian peristiwa bahari aku ke Libanon. Di Libanon tuh orang mengadakan acara peringatan maulid. Ya kah? Dan mengadakannya tuh meriah benar. Mengadakan tuh model kayak orang mengadakan peringatan 17 Agustus. Terus jadi orang senegerian mengadakan peringatan maulid sehingga acara tuh meriah. Sampai meriahnya kayak ini. Di antaranya acaranya itu orang menembakkan pistolnya kemana? Ke langit nih. Dar kayak itu nih. Tanda orang meriah nih. Jadi orang kampung Melayu. Nah iya kayak itu Jar. Jadi kampung Melayu menembak meriaman tuh dar gitu lah. Yang jelas ini orang merayakan maulidnya nah. Nembak ke atas. Dan yang hadir ini bukan hanya orang Islam sih Den. Non Muslim pun ikut juga 4A. Ada karena acaranya rame benar. Dikertak di tanah macam-macam. Sekalinya peluru ini nyasar tertembak orang. Maka orang yang ditembak ini beragama Nasrani. Non Muslim. Maka tertembak dari mana? Di kepala sampai tembus. Kepalanya tembus lalu pendarahan langbah atau lagi pendarahannya akhirnya dilarikan secepatnya dibawa ke rumah sakit. Ya Kak, jadi ujar dokter kan ini sudah tipis nih sudah. Karena pendarahannya kena di kepala tembus pula. Ya Kak, ya kan jadi hidung aja kayak itu tembus ada Bapak. Ya Kak, ini di kepala tembus. Bah itu lalu ujar mamanya, ya binti, hai anakku, hai buah hatiku. Ujar. Bah itu pulang, ya kamu ucap si mama. Ujar mama, ya kah, ya Muhammad, hai Muhammad. Ya kah, ini nih anakku nah terlibat nah gara-gara memperingati maulid ikam. Ayo mana? Tanggung jawab Ikam mana? Ikam kan mengaku nabi, Ikam mengaku jadi rasul, tapi anakku jadi
jadi korban ya. Mbah itu si orang ini melihati anaknya yang mana sudah hampir divonis dokter meninggal. Limbahnya dibuka, sekalinya kamarnya itu si anak ini bangun berdiri bangun. Ya Kak, dengan segar bugar, mama cepat tutup pintunya tutup pintunya, jangan engkau biarkan orang itu keluar ya. Jadi mama siapa itu yang datang tadi? Muhammad bin Abdullah, orangnya ganteng luar biasa beliau datang ke dekatku dan mengusap mukaku ya Kak, maka aku pun tidak akan terasa sedikit jua pun kesakitan karena orang itu lang mengusap ya Kak mukamu. Jangan cepat tutup jangan sampai orang itu keluar orang luar biasa Jadi mama mana? Karena itu guru Ripan. Nah, limbah itu selesai, baik dokternya pun bingung. Ya kan dia nambah kisah Habib Abdul Qadir Al-Jailani nih, masih hidup orangnya. Ya kan, hidup. Sehingga berdua-duaan ini mama dan abahnya, mama dan anaknya itu langsung bersyahadat masuk Islam. Gara-gara coba ini asalnya orang lang non orang lang kada beragama Islam, tetapi merayakan Maulid Nabi dapat faidah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini cinta dengan Rasulullah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Ya kan, nah kita kan usah minta pembuktian itu. Kita percaya aja sudah. Ya kan, percaya kok usah nang cuma itulah ya kan Allah taala hendak membuktikan bahwasanya orang yang merayakan Maulid Nabi ini dia tidak akan rugi. Cucuk aja berapapun biaya yang akan dikeluarkan, yang akan dihabiskan, itu tidak ada artinya dibanding dengan faidah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari karena itu ulun ucapkan ya kan selamat buat di kampung ini lang mengadakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita pun semuanya mendapatkan ya kan barokah dari acara kita pada ini malam ya kan. Mudah-mudahan ya kan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umur kita, disehatkan badan kita dan diberi taufik hidayah untuk selalu mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah, suruhan-suruhan Rasulullah untuk kita kerjakan dan menjauhi larangan-larangan Rasulullah ya kah yang Rasulullah yang beliau larang kepada kita, sehingga kita menjadi umatnya yang sebenarnya, umat yang diakui oleh Rasulullah menjadi umatku yang sebenarnya ya karena inilah yang terpenting dari kita beracaraan pada ini malam. Nah, mungkin itulah ala kadarnya yang dapat ulun sampaikan. Mudahan ada manfaatnya. Ulun minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.